Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Haji Sumartoyo dan Kepala Sekolah Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safruddin dan rekan-rekan Ustaz dan Ustazah Amanda Kalista Putri sudah dijemput, Riyadum Al-Kabiantara sudah dijemput, Mafisha Arka sudah dijemput. Yang sangat saya banggakan pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan, alhamdulillah ya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu dengan Ustaz dan Ustazah sekalian. Kitab yang akan saya bacakan adalah kitab yang ditulis oleh muallif Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Anaknya masih Arabic Club. Judul kitabnya Ustaz dan Ustazah sekalian, Kitabul Ilmi, ya, kitab ilmu. Kenzi sudah dijemput Kenzi. Yang mana isi kitab ini isinya semuanya sentilan ya. Sentilan, kemudian ajakan, nasihat, dan dalil-dalil yang membuat kita semangat untuk belajar. Ya, jadi jika di antara kita ingin memulai atau baru mau mulai melangkah belajar, ini kitab menjadi starting point yang bagus untuk kita ya. Jadi kita diberi motivasi oleh muallif, oleh penulis kitab ini agar giat belajar dan ilmu apa yang harus kita pelajari. Baik, para ustadz dan ustazah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk kepada kitabnya. Pembahasan yang pertama beliau tulis di sini adalah tentang ta'riful ilmi ya. Di bab yang pertama jelaskan tentang ta'riful ilmi wa fadlihi wa hukmi talabihi. Pengertian ilmu, keutamaan dan hukum mencari ilmu. Ta'riful ilmi. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pengertian ilmu. Beliau mengatakan al-ilmu lughatan naqidul jahl. Ilmu lawan dari kebodohan. Wa huwa idraku syai'i 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya secara pasti. Jadi ini yang beliau artikan tentang ilmu secara bahasa, mengetahui tentang hakikat sesuatu dengan pasti. Adapun secara istilah beliau mengatakan faqad qala ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu mengatakan huwa al-ma'rifatu, dia adalah pengetahuan, wa huwa diddul jahl, lawan dari kebodohan. Wa qala akharuna min ahli ilmi innal ilma awdahu min an yu'arraf, ilmu itu sudah terlalu jelas untuk disyarah lagi, untuk diketahui lagi. Ilmu sudah ma'lum, sudah ma'ruf apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan walladzi ya'nina huwa ilmu syar'i, huwa ilmu syar'i, yang kami maksudkan di sini adalah ilmu syar'i. Jadi yang ingin disampaikan oleh Syekh bahwasanya ilmu yang beliau ingin artikan di sini adalah ilmu syar'i. Wal muradu bihi ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya dari bukti-bukti dan petunjuk. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh tentang ilmu syar'i. Qala Allah wa qala Rasul. Di qasidah disebutkan
Ilmu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Fal ilmu alladhi fihi thana'u wal madhu huwa ilmul wahyi. Kata beliau, ilmu yang padanya sanjungan dan pujian adalah ilmu wahyu. Ilmu ma anzalahu Allah faqat. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sanjung, yang Allah Subhanahu wa taala puji hanya ilmu syar'i. Ini yang beliau sebutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia dalam agamanya. Hadis ini menunjukkan tentang betapa besarnya keutamaan orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala ingin dari kita kebaikan atau menginginkan kebaikan dari seseorang, niscaya orang tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan faqih di dalam agamanya. Mafhum mukhalafah, kebalikannya, orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia dibiarkan jahil, dibiarkan bodoh, tidak ingin belajar, tidak memiliki semangat untuk menuntut ilmu agama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar maupun dirham. Wa innama warathul ilma. Akan tetapi para nabi mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, warisan yang ditinggalkan oleh para nabi tersebut, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Wa minal ma'lum, kemudian beliau mengatakan, annalladzi warathahul anbiya innama huwa ilmu syari'ah. Ilmu syariatillah azza wa jalla wa laisa ghairah. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya ilmu yang diwarisi oleh para nabi adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu Allah Subhanahu, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia. Fal anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi alaihi wassalatu wassalam, ma warathu lin-nasi ilma sina'at wa ma yata'allaqa biha. Para nabi tidak meninggalkan kepada kita ilmu teknologi, ya, ilmu industri. Para nabi tidak meninggalkan ilmu-ilmu tersebut atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi. Bal inna Rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau datang ke Madinah, wajadan nas yu'abbiruna an-nakhl. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati manusia sedang bekerja menyuburkan pohon kurma, yu'abbiru yulaqihunaha, mengawinkan pohon kurma agar buahnya bagus, ya. Qala lahum lamma ra'a min ta'abihim kalama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka sudah letih, sudah lelah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, annahu la hajata ila hadza. Yang kalian lakukan itu tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya menambah keletihan. Biarkanlah pohon kurma itu tumbuh. Biarkanlah pohon kurma itu tumbuh, ya. Fa'alu, mendengar anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mentaati anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taraku taqlih wa taraku talqih, maka para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in langsung meninggalkan penyerbukan kurma, pohon kurma. Walakinnan nakhla fasada, akan tetapi pohon kurma rusak dan buahnya pun rusak. Tsumma qala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi lihat para sahabat, Pak, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka tinggalkan.
Saking kan taatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada urusan dunia. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan ucapan yang sudah mungkin semua kita hafal, ya. Apa kata beliau? Antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Maksudnya apa? Maksudnya itu urusan dunia yang para sahabat ridwanullahu alaihim lakukan adalah urusan dunia. Maka jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah, maka para sahabatlah yang benar dalam urusan dunia tersebut. Kemudian Syekh mengatakan walau kana hadza huwa al-ilmu alladhi alaihi thana. Jika seandainya ilmu itu, ilmu pertanian itu, ilmu selain ilmu agama itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang terdapat pujian di dalamnya, lakana ar-rasulu a'laman nas bihi. Maka Rasulullah sudah pasti orang yang paling mengetahuinya. Tapi Nabi SAW tidak mengetahuinya. Lianna aktsara man yuthna 'alaihi bil ilmi wal 'amal huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena yang sudah pasti dipuji, yang paling berilmu, yang paling mengamalkan ilmu sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan, kemudian Syekh melanjutkan, fal ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi thana. Jadi ilmu syar'i adalah ilmu yang terdapat pujian padanya. Wa yakunu alhamdu li fa'ilihi, dan pemiliknya pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinni ma'a dzalika la unkir an yakuna li ulumil ukhra faidah. Kemudian Syekh mengatakan, ya, Syekh mengatakan, saya tidak mengingkari bahwasannya ilmu-ilmu yang lain memiliki faidah. Ilmu selain agama memiliki faedah. Walakinnaha faidatun dzata haddain. Akan tetapi dia memiliki dua poin penting yang harus kita pahami, ya, dua batasan. In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa intafa'a biha ibadullah fayakunu dzalika khairan wa manfa'ah. Jika seandainya ilmu selain ilmu agama tersebut membantu kita untuk taat kepada Allah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin bisa memanfaatkan ilmu tersebut, maka pada ilmu tersebut ada kebaikan dan maslahat. Ya, jadi jika seandainya ilmu selain ilmu agama tersebut membantu kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, atau kaum muslimin bisa bermanfaat dengan ilmu tersebut, maka sudah pasti pada ilmu tersebut ada kebaikan dan maslahat. Wa yakunu ta'allumuha wajiban, bahkan terkadang belajar ilmu tersebut bisa menjadi wajib. Jadi Ustaz dan Ustazah sekalian, mungkin dulu para ulama melarang kita untuk belajar bahasa Inggris, ya. Tapi sekarang bahasa Inggris sudah menjadi ilmu daruri, ilmu yang harus kita pelajari. Bahkan sebagian para ulama mewajibkan kita belajar bahasa Inggris. Kemudian beliau mengatakan, idza kana dzalika dakhilan fi qoulihi ta'ala, jika seandainya ilmu selain ilmu agama tersebut masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan kalian untuk menghadapi mereka dari kekuatan dan dari berkuda. Jadi ilmu yang jika seandainya kita belajar ilmu tersebut, kemudian kita niatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang hukumnya menjadi wajib. Jika seandainya, contoh ya Ustaz dan Ustazah sekalian, kita misalnya di suasana sedang tidak dalam keamanan, suasana perang, maka melatih anak-anak kaum muslimin, melatih kekuatan anak-anak kaum muslimin bisa-bisa hukumnya menjadi wajib. Sehingga dengan kekuatan tersebut mereka bisa berkuda, memanah,
dan memegang senjata. Waqad dzakara katsir min ahli ilmi anna ta'allum as-sina'at fardhu kifayah. Kemudian beliau mengatakan sungguh banyak ahli ilmu menyebutkan bahwasannya belajar ilmu industri hukumnya fardu kifayah, ya, membuat peralatan-peralatan yang bermanfaat. Wa dzalika li anna an-nasa la budda lahum min awanin yatbakhuna biha wa yashrabuna biha. Karena manusia butuh, Pak, ya, karena manusia butuh alat-alat untuk digunakan untuk memasak, untuk makan, untuk minum. Fa idza lam yujad man yaqumu bi hadhihi al-masani' sara ta'allumuha fardhu kifayah. Ya, jika tidak ada yang mau belajar bagaimana cara membuat peralatan tersebut, maka belajar membuatnya hukumnya menjadi fardhu kifayah. Wa hadza mahallu jadali baina ahli ilmi, dan ini adalah tempatnya perdebatan orang-orang yang berilmu. Wa ala kulli hal awaddu an aqul, Syekh mengatakan apapun kondisinya, beliau ingin mengatakan kepada kita, innal ilma alladhi huwa mahallu tsana huwa ilmu syar'i. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala puji, yang terdapat pujian di dalamnya adalah ilmu syar'i. Alladhi huwa fiqhu kitabillah wa sunnati Rasulillah. Ilmu yang belajar tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'ada dzalika fa imma an yakuna wasilatan ila al-khair aw wasilatan ila asy-syarr. Selain ilmu itu, ilmu memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa menjadi wasilah kebaikan dan juga bisa menjadi wasilah bagi keburukan. Fa yakunu hukmuhu bihasabi ma yakun wasilatan ilaihi. Maka hukumnya sesuai dengan wasilahnya. Jika ilmu tersebut mengantarkan kita kepada kebaikan, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agama Allah, untuk berdakwah, maka baginya pahala dan kebaikan. Jika ilmu selain ilmu agama mengantarkan kita kepada keburukan, maka dia akan mengantarkan kita kepada dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang bab yang pertama, yaitu pengertian ilmu. Kemudian al-faslu tsani, fadailul ilmi, tentang keutamaan ilmu. Qala mu'allif rahimahullahu taala, mu'allif mengatakan, laqad madahallahu al-ilma wa ahlahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji ilmu dan pemiliknya. Ya, wa hatta ibadahu 'alal ilmi, dan menganjurkan hamba-hambanya agar berilmu. Wa tazawwudi minhu, dan berbekal dengan ilmu tersebut. Wa kadzalika sunnatil mutahharah, dan juga berbekal dengan sunnah yang suci, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ustaz dan ustazah sekalian, memuji ilmu dan memuji orang-orang yang berilmu, bahkan menganjurkan kita untuk berilmu, ya, dan berbekal dengan ilmu tersebut, dan berbekal dengan ilmu dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ilmu min afdalil a'mali shalihah. Subhanallah. Lihat ustaz dan ustazah sekalian, ilmu adalah bagian dari amalan yang utama, amal-amal saleh. Jangan sangka mereka-mereka yang belajar membaca Al-Quran, belajar ilmu-ilmu yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, itu sia-sia. Tidak. Sungguh mereka itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min afdali wa ajril ibadat. Bahkan saya mengatakan itu ibadah yang afdal, yang mulia, yang paling mulia. Wa huwa ibadatut tatawwu'. Li'annahu naw'un minal jihad fi sabilillah. Karena apa? Karena belajar termasuk salah satu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang belajar adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fa inna dinallahi innama qama bi amrayn. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini, ustaz dan ustazah sekalian, tidak berdiri kecuali dengan dua perkara.
Jadi agama Allah tidak akan tegak kecuali dengan dua hal ini. Beliau mengatakan yang pertama al-ilm wal burhan, dengan ilmu dan dengan bukti. Dan yang kedua al-qital was-sinan, dengan peperangan dan senjata. As-sinan as-silah, maksudnya adalah senjata. Fala budda min hadzainil amrayni. Beliau mengatakan agama Allah Subhanahu wa taala tegak berdiri dengan dua perkara ini, dengan ilmu dan dengan peperangan. Wala yumkin an yaquma dinullahi wa yazharu illa bihi jami'an. Tidak akan tegak agama Allah Subhanahu wa taala ini kecuali dengan dua perkara tersebut. Wal awwalu minhuma muqaddamun 'ala tsani. Dan yang pertama lebih diutamakan. Poin pertama yang disebutkan oleh muallif lebih utama daripada poin yang kedua. Maksudnya adalah ilmu lebih utama daripada peperangan. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yughiru ala qaumin hatta tablaghahum ad-da'watu ila Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ustadzah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyerang suatu kaum kecuali sampai kepada mereka dakwah tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada mereka dakwah dulu. Kalau mereka menolak panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah mereka diperangi. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah dia yang beribadah di malam hari, berdiri, sujud, berdiri dan takut akan azab akhirat serta mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fal istifhamu huna la budda fihi min muqabil. Beliau mengatakan pertanyaan ini harus ada jawabannya. Amman huwa qa'imun qanitun ana al-laili wan nahar. Apakah dia yang beribadah di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri sujud siang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaman laisa kadzalik, sama dengan orang yang tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin bertanya kepada kita, mereka-mereka yang beribadah di malam hari, berdiri sujud memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab akhirat, apakah sama dengan orang-orang yang tidak seperti itu? Dengan orang-orang yang tidak memohon ampunan Allah, tidak berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tarafu tsani al-mufaddal alaihi mahdhufun lil alam. Allah Subhanahu wa taala sengaja bertanya kepada kita agar kita mencari tahu kenapa orang-orang itu dua macam orang itu tidak sama. Kenapa dua macam manusia itu tidak sama? Fahal yastawi man huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih, hal yastawi huwa man huwa mustakbir an ta'atillah? Apakah mereka-mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, apakah sama orang-orang yang beribadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah di malam hari mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang-orang yang sombong dalam beribadah, tidak mau beribadah? Al-jawabu la yastawi. Kata beliau, jawabannya sudah pasti, mereka berdua tidak sama. Ya, fa hadzal ladzi huwa qanitun yarju thawaballah wa yahdharul akhirah. Dia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berletih, berpeluh di malam hari, berdoa, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab akhirat. Hal fi'luhu dzalika an ilmin aw an jahl? Beliau bertanya kepada kita, ustaz dan ustazah sekalian, apakah dia tadi, orang yang beribadah tadi, berletih, berpeluh beribadah, apakah yang dia lakukan itu atas dasar ilmu atau atas dasar kebodohan? Tentu saja jawabannya an ilmi, karena dia tahu, dia mengetahui bahwasanya al-akhirah khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Dia mengetahui bahwasanya al-jazaa'u min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amal perbuatan.
Sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani ila ihsan. Bukankah kebaikan dibalas dengan kebaikan? Karena dia tahu, dia mengilmui, dia paham betul tentang hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya dia melakukan hal tersebut. Jika orang tersebut jahil, bodoh, maka sudah pasti dia tidak mempersiapkan dirinya. Dia tidak mengerti apa yang harus dia siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang faham, yang berfikir adalah orang-orang yang berakal. Kemudian beliau mengatakan, la yastawil ladzi ya'lam wal ladzi la ya'lam. Tidak sama orang-orang yang mengetahui, yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kama la yastawil hayy wal mayyit. Sebagaimana tidak sama dengan orang yang hidup dan dengan orang yang mati. Wasami'u wal asam. Dengan orang yang bisa mendengar dan orang yang tuli. Wal basir wal a'ma. Orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Mereka itu tidak sama. Ustazah dan ustazah sekalian, al-ilmu nurun yahtadi bihil insan. Ilmu adalah cahaya yang manusia dibimbing dengan ilmu tersebut. Untuk apa? Untuk yakhruju bihi minaz zulumati ila nur. Dia keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita menemui orang-orang yang berada di dalam kegelapan, kesesatan, kemudian datang kepadanya ilmu, mungkin dari postingan-postingan yang lewat di status WhatsApp-nya, mungkin dari nasihat-nasihat yang dia dengar di ceramah-ceramah, mungkin dari pengajian-pengajian yang dia hadiri, sehingga tersentil dirinya, sehingga dari sentilan tersebut muncullah semangat untuk belajar. Dengan dia belajar, melangkahkan kakinya untuk belajar, saat itulah dia keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, al-ilmu yarfa'illahu bihi man yasha'u min ibadihi. Ilmu dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian makhluknya yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat yang sudah kita hafal semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian beliau mengatakan, walihada najidu anna ahlal ilmi mahalu sana. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, kita dapati orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dipuji oleh manusia. Ya, tempatnya pujian. Kullama dzukiru athnan nasu alaihim. Setiap kali mereka disebut namanya, si fulan, subhanallah, Ustaz fulan, manusia memujinya. Wa hadza raf'un lahum fid dunya. Hal itu disebut namanya, disanjung oleh orang, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah angkat derajatnya di dunia. Amma fil akhirah fa innahum yartafi'una darajatin bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal 'amali bima 'amilu. Sedangkan di akhirat tingkatan mereka berbeda-beda sesuai dengan kadar perjuangan mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan mereka untuk mengamalkan ilmu yang sudah mereka ketahui. Subhanallah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di akhirat. Semakin perjuangannya besar, semakin besar perjuangannya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak akan semakin tinggi derajatnya. Dan semakin tinggi derajatnya sesuai dengan seberapa besar perjuangan dia mengamalkan ilmu tersebut. Innal 'abida haqqan. Kemudian beliau mengatakan, seorang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa alladhi ya'budu rabbahu 'ala basirah. Adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Jadi, beliau mengatakan yang benar-benar beribadah, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beribadah di atas ilmu. Dia beribadah di atas dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatabayyana lahul haqq,
haqqa. Dengan dalil tersebut jelas baginya kebenaran. Ya. Wa hadhihi sabilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah jalan para nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu alladhi yatatahharu wa huwa ya'lamu annahu ala tariqi syar'i. Seorang ustadzah dan ustadzah sekalian, seorang yang bersuci, berwudu, ya, seorang yang berwudu dan dia mengetahui bahwasanya wudunya sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Hal huwa kalladhi yatatahhar min ajli annahu ra'a abahu aw ummuhu yatatahharani? Apakah sama dengan orang yang bersuci ya karena dia melihat ayah dan ibunya bersuci? Karena dia melihat ayah dan ibunya berwudu. Apakah sama orang yang pertama dengan orang yang kedua? Orang yang berwudu karena dia tahu betul bahwasanya wudunya sesuai dengan syariat. Sedangkan yang kedua, dia berwudu karena melihat ayah dan ibunya berwudu. Al-jawabu ayyuhuma ablaghu fi tahqiqil ibadah? Siapa di antara mereka berdua yang mendapatkan yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Rajulun yatatahharu li'annahu 'alima anna Allah amara bit-taharah wa anna hiya taharatu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatatahharu imtithalan li amrillah. Orang yang beribadah, yang berwudu karena dia mengetahui bahwasanya wudu tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dia untuk berwudu, bersuci. Wa anna hiya taharatu Nabi, dan wudunya itu adalah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatatahharu imtithalan li amrillah. Dia bersuci karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersuci sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau rajulun akhar yatatahhar li anna hadha huwal mu'tadu anhu. Atau yang satunya berwudu, bersuci karena hal tersebut adalah hanya sebatas kebiasaan baginya. Mana yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, bila syakka annal awwal huwa alladhi ya'budullaha ala basirah. Tanpa ada keraguan bahwasanya yang pertamalah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Fal yastawi hadza wa dzak? Apakah sama orang yang satu dengan orang yang kedua? Wa in kana fi'lu kullin minhuma wahid. Padahal apa? Padahal ibadah yang mereka lakukan sama, yaitu berwudu. Akan tetapi satu berwudu karena melihat ayahnya berwudu. Yang satu berwudu karena apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala bersuci dan berwudu karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci, dan dia bersuci sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadza an ilmin wa basirah. Yarjullaha wa yahdharu al-akhirah wa yash'uru bi annahu muttabi'un lir-rasul. Sudah pasti orang yang pertama, ya, yang pertama yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dia takut akan azab akhirat dan betul-betul merasakan bahwasanya wudunya tersebut telah mengikuti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqifu inda hadhihi nuqtah wa as'al. Beliau ingin bertanya kepada kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin bertanya kepada kita semua, hal nastash'iru 'inda al-wudu'i bi annana namtathilu li amrillah fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Beliau bertanya kepada kita, apakah kita saat berwudu betul-betul kita berwudu atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah hadir saat kita berwudu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin berdiri untuk salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai sikut dan basuhlah kepala kalian
wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Halil insan inda wudu'ihi yastahdiru hadhil ayah. Apakah seseorang ketika wudu hadir ayat ini, Pak? Apakah saat kita berwudu hadir ayat ini di hati kita? Wa annahu yatawaddau imtithan li amrillah. Hal yastash'iru, ya? Hal yastash'iru hadzal wudu Rasul? Apakah dia menghayati, merasakan bahwasanya seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Wa annahu yatawaddau tiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia berwudu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, al-jawabu na'am. Jawabannya iya. Al-haqiqah anna minna man yastahdiru dzalik. Pada kenyataannya sebagian di antara kita ada yang seperti itu. Ada yang ketika berwudu hadir di hatinya firman Allah Subhanahu wa taala. Hadir di hatinya bahwasannya wudunya telah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia bertanya-tanya, apakah wudu saya telah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walihada yajibu 'inda fi'l ibadat an nakuna mumtathilina li amrillahi biha. Oleh karenanya wajib bagi kita setiap kali hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatahaqqaqa lana bihal ikhlas, sampai ketika telah hadir di hati kita ibadah tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan hadir di hati kita keikhlasan saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lam anna min syurutil wudu an-niyah. Kita sudah mengetahui bersama-sama bahwasannya di antara syarat-syarat sahnya wudu adalah niat. Lakin an-niyah faqad yuradu biha niyatul amal. Akan tetapi terkadang niat yang muncul itu, yang diinginkan dari niat tersebut adalah niat amal. Maksudnya apa? Maksud Syekh di sini adalah seperti sholat 2 rakaat qabliyah subuh dengan sholat subuh. Seorang wanita yang sholat di rumah, bagaimana dia tahu, bagaimana dia bisa membedakan ini sholat sunnah saya, qabliyah subuh saya, ini sholat subuh saya? Sudah pasti dengan niat. Dia niatkan di dalam hatinya bahwasanya sholat 2 rakaat yang pertama adalah sholat qabliyah subuh. Kemudian dia bangun kembali dan melaksanakan sholat subuh. Wa qad yuradu biha niyatul ma'mulu lahu. Terkadang niat tersebut ditunjukkan kepada siapa kita beribadah, kita melakukan amal tersebut. Untuk siapa kita lakukan amal tersebut? Wa hina idzin alaina an nantabih li hadzal amal. Oleh karenanya kita harus berhati-hati ya terhadap perkara ini. Apakah kita melakukan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak karena Allah Subhanahu wa taala? Atau karena hanya ingin disanjung, atau hanya karena ingin dipuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Hadis bukan itu, Ustaz? Sumu tasihu. Hadis ya. Nah, apakah kita ketika berpuasa, apakah kita tujuan untuk sehat? Tentu saja tidak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk sehat itu di poin yang kesekian, ya. Kemudian beliau mengatakan wahia an nastahdira wa nahnu naqumu bil ibadah an namtathila bi amrillahi biha. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala, li tahqiqil ikhlas, agar kita sampai kepada keikhlasan, agar kita mendapatkan ikhlas dalam beramal. Wa nastahdir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaha, dan kita harus menghadirkan bahwasannya amalan yang kita lakukan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengamalkannya. Fa nahnu lahu muttabi'una fiha, dan kita mengamalkan amalan tersebut mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li tahqiqil mutaba'ah, agar muncul darinya mutaba'ah, dari amal tersebut muncul
ittiba', yaitu amalan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di anna min syuruti sihhatil amal, karena kata beliau di antara syarat sahnya amal al-ikhlas, ikhlas dalam beramal, wal mutaba'ah, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzaini bihima tahaqqaqa syahadatu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengan dua perkara tersebut terrealisasilah syahadah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi dari persaksian Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa saja yang beliau perintahkan dan menjauhi apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Na'udu ila ma dzakarna al-awwal min fadha'ilil ilmi. Kita kembali, kata beliau, kepada yang sudah kita sebutkan di awal-awal, yaitu tentang keutamaan ilmu. Id bil ilmi ya'budul insanu rabbahu ala basirah. Dengan ilmu seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dalil. Ya, fayata'allaqu qalbuhu bil ibadah, sehingga hatinya terpaut ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatanawwaru qalbuhu biha, dan hatinya diterangi oleh ilmu tersebut, wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadah, dan dia mengerjakan amal tersebut betul-betul mengetahui bahwasanya amal tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ala annaha adah, bukan karena amalan tersebut hanya sebatas rutinitas, kebiasaan, tidak. Dia betul-betul meyakini, betul-betul faham, betul-betul hadir di hatinya bahwasanya amalan yang sedang dia lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza idza shalla al-insanu ala hadan nahwu, jika seandainya seseorang salat dengan cara seperti ini, dia betul-betul hadir di hatinya salat tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat tersebut harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena kebiasaan. Jika seseorang telah salat dengan salat yang seperti itu, fa innahu madmunun lahu ma akhbarallahu bihi, sudah pasti dia terjamin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang salat tersebut, annas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat mencegah dari keburukan, dari perbuatan keji maupun perbuatan mungkar. Kemudian beliau mengatakan, wa min ahammi fadha'ilil ilmi ma yali, di antara keutamaan ilmu sebagai berikut. Yang pertama, annahu irthul anbiya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, di antara keutamaan ilmu adalah warisan para nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bacakan poin pertama ya, Ustaz dan Ustazah sekalian. Yang pertama, di antara keutamaan ilmu adalah bahwasanya ilmu warisan para nabi. Ya, fal anbiya'u alaihi wassalatu wassalam lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran. Wa innama warrathul ilma. Beliau mengatakan bahwasanya para nabi tidak mewarisi dirham maupun dinar. Wa innama warrathul ilma. Akan tetapi para nabi mewarisi ilmu. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bi hazzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut maka dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Min irthil anbiya, ya, keuntungan yang sangat banyak dari warisan para nabi. Fa antal ana fil qarnil khamis ashar. Saat beliau mengatakan ini sekitar berarti berapa tahun yang lalu itu? Sekitar 40 tahun yang lalu ya. Idza kunta min ahli ilmi, ya, jika engkau, kata beliau, termasuk ahli ilmu, tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka engkau mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min akbaril fadail. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar, ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan pertama, bahwasannya ilmu adalah warisan para nabi. Ya, sebagaimana yang disebutkan bahwasannya Abu Hurairah, beliau pernah ke pasar kemudian mengatakan kepada orang-orang yang di pasar, sesungguhnya warisan Nabi Muhammad SAW sedang dibagi-bagikan di masjid, sedangkan kalian di sini berjualan. Maka berhamburanlah para sahabat Rasulullah SAW ke masjid. Akan tetapi yang mereka dapati hanya halaqah ilmu, hanya orang-orang yang belajar. Ya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itulah warisan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadzah dan ustadzat yang asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwasannya annahu yabqa wal malu yanfa. Ilmu akan kekal, wal mal, sedangkan harta akan binasa. Fahadha Abu Hurairah min fuqara'is sahabah hatta innahu yasqutu minal ju'i kal mughma alaihi. Ini dia Abu Hurairah, kata beliau, sahabat termasuk golongan sahabat yang fakir. Sampai saking fakirnya beliau,
Terkadang beliau pingsan karena kelaparan. Was'alukum billah. Beliau bertanya kepada kita, ya, hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nas fi asrina amla? Apakah nama Abu Hurairah disebutkan di zaman kita atau tidak? Jawabannya apa? Al-jawab, na'am. Ya, yajri katsiran. Kita banyak mendengar hadis-hadis yang mana disebutkan hadis-hadis tersebut berasal diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sering kita mendengar hal tersebut. Sering kita mendengar hadis-hadis tersebut dibacakan di masjid-masjid, di halaqah-halaqah ilmu. Ya, maka apa? Fayakunu li Abi Hurairah ajru man tafa'a bi ahadithihi. Maka Abu Hurairah mendapatkan pahala dari apa? Dari orang-orang yang mendapatkan manfaat dari hadis-hadisnya. Idil ilmu yabqa. Ini menunjukkan ilmu akan kekal. Ya, wal mal yanfa, sedangkan harta akan binasa. Fa'alaika ya talibal ilmi an tastamsika bil ilm. Hendaklah ya atas setiap penuntut ilmu agar berpegang teguh terhadap ilmu. Faqad thabata fil hadithi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Ya, ilmu yang bermanfaat akan tetap kekal. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwasannya ilmu yang kita tinggalkan di dunia ini, anak-anak yang kita ajarkan membaca Al-Quran, anak yang kita ajarkan tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang tetap kekal mengalir pahalanya di atas muka bumi ini. Padahal mungkin kita sedang di bawah tanah, di dalam kubur, akan tetapi pahala terus mengalir kepada kita karena ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan di atas dunia ini, dan sedekah tentunya, dan anak yang saleh. Baik, ustazah dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin dapat saya bacakan kepada antum semua, dan mudah-mudahan yang saya bacakan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para asatidzah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.